lagi bersama-sama katakan, saat ku lemah kau angkat hidupku. Oh, saat ku jatuh kau topang tanganku, kau penolongku, yang setia ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Angkat tanganmu dan katakan, aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Kau yang setia, amin. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Tuhan. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari sembah Yesus, naikkan ucapan syukur terbaik. Haleluya, Kau Bapa yang layak disembah, sebab Engkau yang selalu menopang kami. Kami mau percaya hanya bagimu Yesus, Kaulah yang terima segala pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab janjimu ya dan amin. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur, sebab kasih setiamu besar Tuhan, sebab tiada yang sepertimu, sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Karena itu kami mau tinggikan Engkau, karena itu kami mau bermazmur bagimu. Hallelujah, we lift your name high, Jesus. Mari terus sembah Tuhan saudara, naikkan setiap ucapan syukur terbaikmu bagi Yesus, sebab Dia bertahta di atas segala puji-pujian. You are, we worship you. Mari nikmati hadiratnya sebentar lagi saudara. Sebab Kau layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau sumber segala hal yang terbaik. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Jemaat sendiri katakan, tiada seperti Engkau. Mari serukan, sebab Kau besar, percaya Tuhan, tiada seperti. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Dalam hadirat Tuhan, sana jemaat bangkit berdiri, dengan segenap hatimu katakan haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat YHS Jakarta katakan, perbuatanmu ajaib, amin. Kau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Jesus. Dua kali lebih meriah untuk Yesus Tuhan. Sama-sama berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kau yang terbesar Tuhan, saat ini kami mau layakkan, tinggikan Engkau Tuhan, kami dilayakkan meninggikan Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Come on ya church. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Katakan, Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Once more, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Mari coba Tuhan angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama. Boleh sekali lagi setianya. Boleh sambil jempolnya ke atas, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Benar Tuhan. Yes, Engkau sangat baik Tuhan, bahwasannya untuk selamanya. Come on, once more. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Once more, last time. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Seru-seru bagi Dia, Raja yang dahsyat. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur Tuhan, sekarang tiba waktunya kami akan memberikan persembahan bagimu. Kami akan memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. He never said give the tithe. He never said give an offering. He always says bring it. You know what that means? It's when I go to park my car at a fancy restaurant and I give the valet my keys. He is assuming I'm coming back for those keys. What if after we have a great dinner I come out to the valet and he is weeping? He's holding the keys in his hands, shaking like this and saying, it is so hard to give you these keys. But because I love you and I am generous and because I know you deserve this, you can have this, I'd be like, boy, give him a key. Right, wouldn't you? Why? Because it's mine. It belongs to me. He is not doing me a favor by giving me back my keys. He is doing what he is supposed to do. The tithe is God's. You are not doing him a favor. I am not doing him a favor when I give him what is already his. And when I act like it's breaking me to give him what belongs to him. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami tahu betul Tuhan bahwa Engkau setia bagi setiap kami. Mari satukan hati kita. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Yesus yang setia. Thank you Lord. Jesus.
jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Tenanglah hati kami, Tuhan. Aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita nyatakan, Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Kaulah segalanya, Tuhan. Kami mau tenang karena kami tahu ada-Mu, Yesus. Dalam hadiratmu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau dulu, sekarang, sampai selamanya, Tuhan. Kami percaya Kau setia, Yesus.
tunjukkan kasih. Mari petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Jangan selidiki kesalahan dan pelanggaranmu, tapi semua terfokus kepada karya salib Yesus. Siapa yang percaya bahwa dosa dan pelanggarannya telah dihapus, hidupnya telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Siapa yang percaya mereka layak untuk masuk sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang percaya, angkatlah roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepalamu. Dan lihatlah waktu Yesus tercabik-cabik. Sesungguhnya supaya oleh bilur-bilurnya kita terima kesembuhan. Penderitaan kitalah yang Dia tanggung. Yesus berkata, ingatlah setiap engkau melakukannya, ingatlah pengorbananku di atas kayu salib. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang menyucikan. Kita dikuduskan bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kesalehan dan perbuatan baik kita, tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga oleh darahnya kita dapat berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Yes. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Serahkan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Begitu sering kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Oleh karena itulah kami kembali kepada kasih-Mu. Hanya Engkau yang dapat menerima kami apa adanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah sementara Engkau menyampaikan firman-Mu dan kami mendengar dengan iman. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Ini mic-nya tolong dinaikkan sedikit. Oke. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita sudah masuk di bulan Oktober. Wah. Oktober, ber. Siapkan tempat untuk menampung berkat-berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu harus antusias menyambut bulan Oktober. Karena sudah mulai suasana Natal terasa ya. Di gereja-gereja lain juga sudah mempersiapkan, apalagi kota-kota mayoritas Kristen pasti sudah terasa Natalnya di sana.
Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan keadaan dunia sekarang, semakin kita lihat semakin ada kekhawatiran. Keadaan sedang memanas antara Israel dengan Iran. Iran sedang meluncurkan roketnya, sedang meluncurkan bomnya ke Israel. Dan sudah ditetapkan akan perang. Dan dari Amerika siap untuk mendukung. Apakah ini tanda perang dunia ketiga? Kalau orang Kristen berkata tanda perang dunia ketiga, apakah ini tanda akhir zaman? Memang firman Tuhan berkata keadaan akhir zaman makin tidak baik. Kalau baik-baik saja Tuhan tidak akan datang. Justru keadaan semakin buruk bukan Tuhan yang menciptakan keburukan, tapi karena kemahatauan Tuhan, Tuhan dapat melihat bagaimana manusia di akhir zaman, manusia yang sangat sadis. Dia mempertimbangkan, memperhitungkan, hanya memikirkan kepentingan negaranya dan diri sendiri. Oleh sebab itu pentingnya kita berdoa. Bapak Ibu, informasi yang kita terima baik lewat media sosial, baik para perkataan-perkataan para politikus, para yang memprediksi, dunia sudah berkata, bahkan hamba-hamba Tuhan juga sudah berkata bahwa keadaan dunia ke depan itu tidak semakin baik-baik saja. Tapi saya sampaikan di pagi ini, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Kalau akhir zaman itu berbicara kedatangan Tuhan, sesungguhnya Bapak Ibu harus bersuka cita. Karena Tuhan kita yang kita kasihi datang menjemput kita. Jangan takut, jangan gelisah. Tapi jangan dianggap remeh. Nah, ini kebiasaan orang Kristen menganggap remeh. Ya sudah, biarin saja kok. Hidup saya sudah susah, ngapain mikir-mikir itu. Seperti itu. Justru kita harus hadapi dengan doa. Amin. Justru kita harus hadapi dengan doa. Orang yang berdoa, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, justru akan terluput dari masalah, kerugian, bencana, bahkan hal-hal yang buruk. Akan ada perlindungan Tuhan dalam diri kita. Katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang breakthrough prayer. Doa terobosan. Dari pusat tentang judulnya berani dan jiwa kesatria. Dan ini nanti akan berhubungan. Kalau orang berbicara tentang breakthrough prayer, berarti ada terobosan di sana. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mandul, sesuatu yang tidak menghasilkan. Tapi ketika ada doa yang menerobos, maka yang mandul itu harus melahirkan. Yang tidak menghasilkan itu harus menghasilkan. Bukan karena kekuatan kita, karena kita melihat kekuatan kita tidak mampu lagi. Tapi ada kekuatan yang tak terbatas. Dan inilah yang akan menerobos yang tidak dapat diterobos oleh manusia. Inilah yang saya sebut doa terobosan. Atau doa penerobos di dalam doa. Doa terobosan. Kita harus mendoakan Bapak Ibu. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau orang berkata apa sih arti doa? Orang akan menyimpulkan arti doa adalah nafas hidup, saya percaya. Berhenti bernafas artinya berhenti hidup. Berhenti berdoa artinya berhenti hidup secara kerohanian. Doa itu berbicara hal-hal rohani. Ingat, kita ini manusia roh. Kita ini manusia roh, katakan manusia roh. Yang memiliki jiwa, ikutin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Sekali lagi supaya Bapak Ibu tahu. Saya manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Bukan manusia daging. Jangan diikuti lagi Bapak. Nanti saya khotbah terus diikuti terus nanti. Bukan manusia daging. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bukan manusia daging. Amin. Tapi faktanya daging ini yang selalu dihidupi.
rohnya nggak pernah. Padahal kita manusia roh, daging ini akan kembali ke tanah. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Tapi roh kita, manusia roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Yaitu yang kita kenal Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kita manusia roh maka kita harus berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang memulai hidupnya di dalam hal-hal yang rohani. Karena segala sesuatu dimulai dari roh. Tuhan sebelum menciptakan langit dan bumi dimulai dari roh. Dia ada dalam pikirannya sehingga apa yang ada di dalam roh itu diwujudkan di alam nyata. Katakan amin. Jadi doa adalah nafas hidup. Jangan sampai Bapak Ibu berhenti bernafas. Berdoalah. Ada orang yang berkata juga doa adalah komunikasi. Saya setuju. Tapi namanya komunikasi adalah dua arah. Oke? Tapi yang sering terjadi adalah satu arah. Kita berdoa menyampaikan permohonan kita sambil menangis, Tuhan tolonglah, banyak masalahku, banyak persoalanku, banyak penderitaanku, Tuhan tolonglah, tolonglah. Itu komunikasi, kita yang ngomong. Giliran Tuhan mau ngomong, mau bicara, amin, terima kasih Tuhan. Tuhan belum sempat menyampaikan firman-Nya dalam hati kita sudah buru-buru amin. Ini namanya bukan komunikasi. Ini namanya karakter orang yang meminta-minta. Nama meminta-minta itu apa ya? Pengemis. Dia maunya meminta, tidak mau memberi. Seharusnya doa itu adalah dua komunikasi. Jadi ada teman bicara, kita menyampaikan, Tuhan juga menyampaikan. Itu yang kedua, tapi hari ini saya akan menyampaikan tentang doa yang menerobos. Kita lihat Abraham. Abraham berdoa, di sana terjadi kemandulan. Dan anehnya, istri Abraham mandul. Puluhan tahun, bertahun-tahun dia tidak punya anak. Tapi Tuhan berfirman supaya Abraham mendoakan orang-orang yang mandul di negeri itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ambil semua kemandulan itu. Tidak ada yang mandul di negeri itu. Tuhan memberkati. Setelah Abraham menerima firman, firman itu yang didoakan, maka firman itu ya dan amin dan akan terjadi. Tidak ada kemandulan. Tapi walaupun Abraham istrinya mandul, dia tetap berdoa. Mungkin kita berdoa untuk orang lain diberkati. Kok saya belum diberkati? Bersiap-siaplah. Yang ada di dalam kandungan rohanimu itu adalah anak perjanjian. Mujizat yang besar. Ketika itu lahir, engkau akan melihat mujizat yang luar biasa. Biarkan orang lain terima mujizat. Tapi mujizatmu itu berbeda. Karena apa? Engkau mendoakan orang lain. Siapa yang mendoakan orang lain, maka Tuhan yang akan berurusan kepada orang yang mendoakan itu. Abraham melepaskan berkat supaya negeri yang dipimpin oleh Amalek itu tidak mandul. Sementara istrinya mandul, dia berdoa minta anak, tidak ada anak. Tapi dia tidak kepahitan sama Tuhan. Oke Tuhan, aturannya dia berkata, istriku mandul Tuhan. Tuhan memerintahkan saya mendoakan orang-orang mandul. Apa kata orang? Berikan dulu kepada saya anak. Tapi waktu dia terima firman, dia berdoa sesuai firman. Maka mujizat terjadi. Kita lihat Musa. Setelah Musa menerima firman, apa yang dilakukan Musa? Doa Musa tidak jauh dari firman. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, firman itu yang didoakan oleh Musa. Sehingga apapun yang dia lakukan, hasilnya pasti terjadi. Karena apa? Doanya itu isinya firman. Doanya bukan daging. Doanya adalah firman. Firman ya dan amin. Katakan amin. Firman tidak mungkin tidak tergenapi. Karena firman sudah datang, maka Musa mendoakan firman itu untuk tergenapi.
Hasilnya satu bangsa dibebaskan. Yang menghalangi firman itu digenapi, orang itu akan dibinasakan. Siapa yang menghalangi saudara untuk terima mujizat Tuhan? Karena saudara bersama firman Tuhan. Orang yang menghalangi, orang yang merancangkan yang buruk kepada saudara, orang itu yang berurusan dengan Tuhan. Kita hanya berjalan dalam mujizat Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Yang terakhir, kita lihat Elia. Oke, sepertinya HP saya terlalu berat. Kalau orang di luar sana dikatakan ini serangan balik sepertinya Pastor. Nggak ada serangan balik. Kalau kita sudah berperang, Tuhan sudah melindungi kita. Katakan amin. Yang terakhir adalah Elia. Saudara lihat, Elia berdoa, adu kuasa dengan para penyembah berhala, adu kuasa dengan para dukun. Ratusan dukun, saya lupa 400 atau 450 dukun. Lawan satu hamba Tuhan. Ini dukun bukan dukun abal-abal Bapak Ibu, ini dukun sakti. Ini dukun yang bisa menurunkan hujan. Ini dukun yang bisa mengirim penyakit atau mematikan orang. Tapi melawan satu hamba Tuhan, karena hamba Tuhan ini dia dapat firman, mari Elia, mari Elisa, mari Elia, berhadapanlah dengan nabi palsu itu. Apa yang terjadi? Ketika Elia berdoa sesuai dengan firman yang dia dapatkan, maka apa yang terjadi? Dukun itu tidak dapat menyentuh. Yang terjadi, kekeringan selama 3,5 tahun. Karena Elia berdoa, apa yang didoakannya tidak jauh dari firman Tuhan. Sehingga musim kekeringan berakhir. Karena ada seorang yang berdoa mendoakan firman Tuhan digenapi, maka digenapi dan musim kekeringan berakhir. Saya berdoa musim kekeringan saudara berakhir. Musim kekeringan kita berakhir. Kita akan menerima musim hujan berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berdoa. Jadi dari sini apa yang kita dapat kesimpulannya? Sama-sama kita baca, next, 1, 2, 3. Doa adalah perkataan. Perkataan apa? Hasil pikiran yang dipenuhi oleh firman. Kata-kata kita itu adalah firman. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah hasil dari perenungan firman. Sehingga next, doa adalah perkataan firman. Nah, perkataan firman ini menghasilkan tindakan iman. Tindakan iman menghasilkan terobosan, katakan amin. Karena yang kita doakan firman, yang Abraham doakan firman, yang Musa doakan firman, yang Elia doakan firman. Ketika firman didoakan supaya digenapi, maka Tuhan akan menjagai firman-Nya itu untuk digenapi. Ketika kita berdoa memperkatakan firman, artinya perkataan kita, mulut kita itu penuh dengan otoritas. Oleh sebab itu saya dorong Bapak Ibu untuk berdoa. Pak, malas Pak berdoa, jenuh berdoa, membosankan. Apalagi membaca firman Tuhan. Sangat membosankan Pak. Kalau saya mau tidur saya akan baca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang bisa membuat saya tertidur lelap. Saya setuju. Baca firman bikin ngantuk. Berdoa bikin malas. Tapi firman Tuhan berkata jangan ikuti kedaginganmu. Daging itu lemah. Daging itu penurut. Coba Bapak Ibu tawarkan ke anak-anak. Pilih es krim atau pilih makan? Es krim. Pilih minuman-minuman kemasan atau air putih? Kemasan. Tapi orang tua yang bijak, orang tua yang mau melatih anaknya untuk hidup sukses dan sehat, dia tidak akan menuruti anaknya. Dia akan melatih. Ada jemaat yang memanjakan anaknya karena hanya 2 anaknya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki itu dimanja. Apapun permintaannya diberikan, apapun permintaannya diberikan. Sehingga anaknya setiap hari minta minuman kemasan. Jadi orang tuanya mempersiapkan minuman kemasan itu di kulkas. Jadi pagi, siang, malam minumannya
kemasan. Tidak pernah minum air putih. Akhirnya di usia 20 tahun lebih gagal ginjal. Dan waktu COVID kemarin dia meninggal. Dia teriak-teriak nangis. Dia panggil saya untuk mendoakan. Yang salah siapa? Orang tua. Berdoa itu dilatih, dipersiapkan. Jenuh memang, membosankan memang, tapi latihlah. Bangun pagi-pagi itu memang ngantuk sekali, latihlah. Kalau badanmu pingin berotot, tidak mungkin 1 kali 2 kali olahraga langsung berotot. Harus didisiplin, harus berlatih. Maka engkau akan melihat badanmu yang sehat, bugar sehat, katakan amin. Berdoa seperti itu, baca firman Tuhan seperti itu. Harus dilatih, malas memang dilatih, dipaksa. Pagi-pagi Yesus berdoa, itu memang tidak banyak gangguan. Badan ini pengennya tidur. Mau baca firman atau mau nonton drakor? Pasti nonton drakor dong. Tapi ketika kita mendisiplinkan diri, melatih diri, engkau sedang membuat hidupmu dan rumah tanggamu alami terobosan. Katakan amin. Jika ada para worshiper, para pengkhotbah, suka berkhotbah, suka memimpin pujian, tapi tidak suka firman, ini bahaya sekali. Tidak suka baca firman, ini bahaya sekali. Mazmur berkata, diberkatilah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang dimana musim apapun dia tidak pernah mengalami musim kering, musim kemarau. Setiap musim dia berbuah dan apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Katakan amin. Prinsipnya adalah mereka yang merenungkan kesukaannya adalah firman Tuhan. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, maka Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, otomatis di pikirannya, di perkataannya yang keluar adalah firman. Nah inilah yang membuat doa itu berotoritas. Doa itu berkuasa. Karena apa? Kata-katanya itu. Sudah kata-kata menghasilkan dari perenungan firman. Hatinya perenungan firman, bukan lagi Tuhan, lihatlah Tuhan, Bapak itu loh Tuhan, kalau hari Minggu bahasanya shalom, tapi di hari lain menyakiti hati saya. Bukan itu lagi, tapi yang keluar kata-kata firman, katakan amin. Mari kita lihat di perjanjian baru. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sekarang, ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami dan karuniakanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk. Jadi saya ceritakan dulu kronologinya. Mereka ini diancam untuk tidak boleh menceritakan tentang Yesus. Engkau boleh beramal, engkau boleh berbuat baik, engkau boleh menabur, engkau boleh beribadah. Mau jadwal ibadah itu hari Minggu dari pagi sampai malam 5 kali ibadah, 5 kali engkau ibadah boleh, silakan. Seolah-olah bahasanya seperti itu. Tapi jangan pernah engkau memberitakan siapa itu Yesus. Jangan pernah engkau memberitakan kebangkitan di dalam Yesus. Ketika engkau memberitakan di dalam nama Yesus, terang. Nah, terang kan? Ketika engkau memberitakan karya Yesus di atas kayu salib, maka engkau akan kami panggil, kami tangkap, kami siksa, kami masukkan ke penjara. Bapak Ibu lihat, VT saya di TikTok. Waktu saya posting tentang anak menghormati orang tua, banyak yang puji-puji saya. Itu yang nonton itu hampir 200.000, 180 berapa ribu gitu. Ya saya khotbah, makanan kita sudah tersedia di sana. Jadi makan rohani disiapkan, makanan jasmani disiapkan. Katakan amin. Tapi tetap fokus ke sini Bapak Ibu ya. Oke. Banyak yang muji. Saya posting tentang berpacaran. Hai anak-anak muda, tidak ada istilah cinta itu buta. Bukalah matamu lebar-lebar, kalau tidak cocok putuskan. Ganti putus kok enak Pak? Enak gak apa-apa.
Kan belum menikah. Nanti kalau sudah menikah jangan pernah pikir salah pilih saya, enggak boleh. Justru dalam pernikahan cinta itu buta. Tutup mata, jangan lihat lagi kesalahan pasanganmu. Ya Pak Erwin ya, Ibu Yanti itu adalah istrimu yang sempurna. Bu Yanti, Pak Erwin lah suamimu yang sempurna. Jangan dibanding-bandingkan lagi. Coba itu lihat Ibu Gembala, jangan lagi. Itu istrimu yang sempurna. Kalau waktu pacaran baru lihat, selidiki penyakitnya. Penyakit SK, penyakit apa, enggak cocok, buang, ganti. Itu pacaran. Belum menikah, tidak cocok, ganti. Tapi kalau sudah menikah, tutup mata itu. Itu pasanganmu yang sempurna. Tapi Pak menyenggolkan Pak, nikmati. Karena pernikahan, kalau saudara mau masuk, mau menikmati surga di dunia, neraka di dunia, menikahlah. Karena di dalam pernikahan terasa surga atau neraka. Ada yang ngangguk-ngangguk kepala, senyum-senyum. Pak, saya terasa neraka di rumah tangga. Salah pilih. Tapi walaupun salah pilih, Tuhan berkata, doakanlah pasanganmu. Jangan ceraikanlah pasanganmu. Oleh sebab itu, lihat pasangan itu baik-baik. Amin. Saya posting tentang orang tua, banyak yang komen. Kasih terima kasih, banyak yang like. Ketika saya posting, satu-satunya manusia yang tidak pernah minta maaf adalah Yesus Kristus. Yesus tidak pernah minta maaf sebagai bukti bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Justru dia yang melepaskan pengampunan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Semua dosa kita sudah diampuni. 300 komen. 98% hujatan semua. Pendeta sesat. Itu yang menghujat agama seberang. Istri saya berkata, Pak, saya enggak kuat lihat hujatan ini, suamiku dimaki-maki. Belum seperti Tuhan Yesus, ini maki-makinya masih online. Saya belum disalibkan, diludahi, dicambuk. Kayaknya mati duluan dia ya. Lihat komentar itu saja dia sudah nangis, saya enggak kuat. Mau saya balas? Jangan, nanti kamu balas, kamu yang diserang, kamu enggak siap. Biarkan saya yang menanggung penderitaan sendirian saya. Asli diserang. Ketika Injil diberitakan, iblis tidak berdiam diri. Dia akan pakai orang-orang yang berstatus agama-agama merasa pingin membela agamanya Tuhannya. Dia maki-maki. Petrus ditangkap, Yohanes ditangkap. Jangan beritakan Injil. Tapi apa yang mereka katakan, dan inilah doa otoritas itu. Mari kita baca lagi. Ini kita baca lagi. Terus di atasnya. Oke, sama-sama kita baca. Baru setelah mereka dianiaya, diancam, kamu beritakan Injil, kami bunuh. Katanya. Doanya apa? Ini doa mereka. Ini latar belakang doanya. 1, 2, 3. Sekarang ya Tuhan, perhatikan. Coba deh Bapak Ibu yang diancam sekarang. Ini isi doanya. Pasti doanya enggak, sekarang ya Tuhan, pasti seperti itu kan. Oke, coba praktekan. Ibu Yanti praktekan, pura-pura nangis deh gak apa-apa. 1, 2, 3. Sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka. Sambil ada yang melihat acting siapa yang paling bagus ya. Perhatikanlah ancaman-ancaman mereka. Kok malah enggak baca? Ayo kita baca, 1, 2, 3. Sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami. Dan karuniakanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk kami diancam, berikan kami keberanian. Kan temanya keberanian. Menjadi laki-laki atau kesatria. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Terus, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan. Lakukanlah tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban melalui nama Yesus, Putramu yang kudus. Terus apa yang terjadi? Setelah berdoa, saudara baca.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Para murid-murid berdoa, terjadi tanda-tanda mujizat, keajaiban-keajaiban. Katakan amin. Kita baca ayat seterusnya. Kita ulangi lagi baca, next. Terus para murid berdoa dan terjadi ya. 1, 2, 3. Sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami. Karunia untuk stop. Fokusnya kepada siapa? Firman yang maksud siapa? Injil. Yesus. Mereka mendoakan firman. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Mereka mendoakan firman. Tuhan, genapi firman-Mu. Genapi rencanamu. Berikan kami keberanian. Bukan untuk kami. Tapi untuk firman-Mu. Seketika itu, setelah berdoa, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setelah berdoa, terjadi kedahsyatan di dalam hidupmu. Katakan amin. Guncanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Kita ambil poinnya. Doa terobosan adalah doa yang terhubung dengan berita Injil. Katakan amin. Sekali lagi, doa terobosan adalah doa yang terhubung dengan Injil. Injil adalah di mana Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran kita. Ingat, di atas kayu salib inilah terjadi pertukaran dan gara-gara ini saya dihujat di TikTok. Di kayu salib inilah terjadi pertukaran. Waktu saudara melihat salib Yesus, sebelum ini saya sampaikan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Seandainya kita berada di zaman Yesus disalib, Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu ikut berseru salibkan dia? Atau Bapak Ibu yang ikut menjual Yesus? Atau Bapak Ibu yang menyalibkan Yesus itu? Atau Bapak Ibu akan menjadi orang di mana Yesus supaya tidak disalibkan? Akan menolong supaya Yesus tidak disalibkan. Yang terakhir, siapa yang mau supaya Yesus tidak disalibkan? Ada satu. Ada yang lain? Siapa yang berseru salibkan dia? Bingung ya jawabannya? Kalau saudara di zamannya Tuhan Yesus, ada 2 pilihan deh. Saudara yang berseru salibkan dia, atau saudara yang berkata, jangan salibkan dia, selamatkan dia. Pilih mana? Salibkan? Salibkan dia. Sebelah kanan, salibkan? Oh enggak ya? Enggak ada pilihan itu Pak. Jangan tambah-tambahin. A sama B, enggak ada C. Salibkan dia atau jangan salibkan dia. Jangan salibkan dia. Setuju ya? Bapak Ibu ini enggak membatalkan keselamatanmu. Sebelah sini. Wah, ini ada koordinator pastoral, koordinator ibadah. Dari tim ini memilih A, salibkan dia, B, selamatkan dia, jangan salibkan dia. Ya, selamatkan dia. A, selamatkan dia. Salibkan dia. Oke, berlawanan saya Bu Yanti ya. Oke, Bu Yanti tolong geser ke sana Bu. Enggak, tetap aja di situ, tetap saja. Lihat, waktu Petrus menghalangi Yesus untuk disalib. Siapapun yang menangkap engkau, aku terdepan. Nyawaku akan aku berikan supaya engkau tidak disalib. Tapi Yesus berkata apa? Dan sebelum itu. Enyah kau iblis. Jadi kalau ada orang yang menghalangi Yesus disalib, Yesus berkata, enyah kau. Yesus yang ngomong bukan saya. Loh, Petrus sudah mewakili jawaban saudara. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ngapain sih? Bukan untuk jadi Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk disalib. Jadi siapa yang menghalangi Yesus disalib? Yesus berkata,
Tergantung siapa mempengaruhi. Tapi Bu Yanti nggak ada yang mempengaruhi, murni dari hatinya. Kita yang berseru salibkan dia. Supaya apa? Waktu salib ini Bapak Ibu lihat. Itu dosamu yang disalib di sini. Kutukmu yang disalibkan. Kematianmu yang disalibkan. Kegagalanmu, penyakitmu yang disalibkan. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib penuh dengan kutuk dan dosa. Dan apa yang dia miliki, berkat yang dia miliki diberikan kepada yang percaya, kutuk ganti berkat. Kehidupan yang kekal yang dia miliki digantikan kematian dengan kehidupan kekal. Kehinaan saudara yang saudara miliki disalibkan diambil, Yesus ganti diberikan dengan kemuliaannya. Perbudakan hamba yang kau miliki Yesus ambil dan Yesus ganti dengan anak. Engkau menjadi ahli kerajaan surga, pewaris kerajaan surga. Katakan amin. Jadi itulah yang diberitakan oleh para rasul, itulah Injil yang ditolak itu. Dan Rasul Paulus berkata, siapa yang melenceng memberitakan Injil ini, terkutuklah dia. Jangankan para rasul, jangankan para nabi, malaikat di surga jika ada memberitakan Injil yang palsu dikutuk. Jika ada yang memberitakan ada keselamatan di luar Yesus, Paulus berkata, jangankan saya, jangankan nabi, jangankan para rasul, malaikat pun jika ada memberitakan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, terkutuklah dia. Inilah yang diberitakan. Inilah yang mereka doakan supaya Injil itu sampai ke seluruh dunia dan akhirnya sampai kepada kita. Katakan amin. Next, ayat yang terakhir. Saya 5 menit lagi waktunya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab kita baca dengan suara yang mantap 1, 2, 3. Sebab yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan Oke, perhatikan di atas. Sebab aku tidak malu akan kenapa Injil Kristus? Karena Injil itu kuasa. Enggak ada Injil, enggak ada kuasa. Setuju? Enggak ada Injil, enggak ada kuasa. Kita enggak berdoa tentang Injil, enggak ada kuasa. Enggak ada Injil, enggak ada kuasa. Apa itu Injil? Saya tadi sudah jelaskan. Jadi kalau doa kita itu menjadi doa penerobos, doa yang berkuasa, harus terkoneksi dengan Injil. Karena ketika kita mendoakan Injil itu diberitakan, Tuhan beritakan Injil. Pakai saya Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu, saya memberikan diri setiap pagi. Itu khotbah saya tentang Injil. Kalau malam khotbah saya tentang keluarga. Tapi khusus pagi saya akan arahkan kepada Injil. Ada orang yang minta permohonan doa, Pak tolong Pak saya sakit kanker, saya sakit ini benjolan ini sakit ini sakit ini. Habis itu dia langsung keluar. Dia hanya meminta permohonan doa tapi langsung keluar. Lalu saya katakan, saya tidak punya kuasa untuk menyembuhkanmu. Dengarkan firman, dengarkan Injil, percaya kepada Injil, maka Elohim akan berkuasa menyelamatkan, menyembuhkan. Katakan amin. Tanpa Injil tidak ada kuasa. Itu prinsip firman. Kalau Bapak Ibu percaya kepada firman, maka pegang. Injil satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya cara untuk Sang Pencipta menyelamatkan manusia. Dan saya berdoa ketika Bapak Ibu percaya kepada Injil, ada keselamatan di dalam hidupmu, ada keselamatan di dalam rumah tanggamu, ada keselamatan di dalam pekerjaanmu, ada keselamatan di dalam keuanganmu, ada keselamatan bagi anak-anakmu, ada keselamatan. Sehingga lewat Injil apa yang terjadi? Sebab di dalamnya siapa yang dimaksud? Di dalam Injil. Sebab di dalam kebenaran Elohim, di dalam kebenaran Elohim yang dimaksud adalah Injil. Injillah kebenaran Elohim, bukan kita. Bukan perbuatan kita, bukan amal kita. Tapi ketika kita percaya kepada Injil, maka engkau diperhitungkan sebagai kebenaran Elohim. Yang percaya katakan amin. Nah, sebab di dalam Injil dinyatakan apa? Dari iman
kepada iman seperti telah tertulis, orang benar akan hidup, sehingga kita akan berjalan dari iman kepada iman, dari iman kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Karena Injil kita memiliki iman. Sekarang masalah apa yang Bapak Ibu alami? Katakan di dalam doamu, Tuhan, biar lewat pekerjaanku, aku mau memberitakan Injil. Lewat karirku, aku akan memberitakan Injil. Bukan hanya di mimbar. Saya rindu Pak Erwin memberitakan Injil di pemerintahan. Saya rindu Bapak Ibu dimanapun bekerja ada Injil diberitakan di sana. Maka karirmu itu tidak akan stagnan. Karirmu itu akan melonjak terus, akan naik karena apa? Tuhan melihat, loh pekerjaan yang aku berikan engkau pakai untuk memberitakan Injil. Maka di dalam karirmu itu akan ada tanda-tanda mujizat. Karena apa? Injil adalah kuasa Elohim, tapi di dalam pekerjaan kita tidak ada Injil. Goodbye. Tidak ada kuasa Tuhan di sana. Ada anak muda belum menikah, minta berdoa. Tuhan berikan saya pasangan untuk saya menikah. Tuhan berkata, untuk apa? Ya sudah waktunya Tuhan saya menikah, sudah mau 40 tahun tidak nikah-nikah. Tapi karena tidak ada tujuan di dalam pernikahan itu nantinya untuk memberitakan Injil. Setelah dapat pasangan hidup, goodbye pelayanan. Selamat tinggal pelayanan. Selamat tinggal Tuhan. Tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah. Ada orang yang pengangguran. Dia berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan Tuhan. Tapi setelah diberikan pekerjaan, jangankan pelayanan, untuk beribadah pun dia lupa. Tapi ketika pasangan diberikan, justru pasangan ini menjadi pasangan yang melayani Tuhan, memberitakan Injil. Waktu diberikan pekerjaan-pekerjaan itu kita pakai untuk memberitakan Injil. Di mana Injil diberitakan, engkau sedang terlibat di dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Di sana ada mujizat dan kesembuhan dan pemulihan. Katakan amin. Jadi dapat kita simpulkan, next, pemain musik boleh maju ke depan, 1, 2, 3. Injil, kuasa Tuhan menyelamatkan manusia dan menyatakan tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban. Kalau mau melihat mujizat dan keajaiban terjadi di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, saya berdoa. 3 bulan ini saya terus berdoa, Tuhan saya mau gereja YHS dan jemaat menjadi jemaat yang pemberita Injil. Karena hanya Injil saya mulai mendapatkan Tuhan. Setiap hari pertemukan saya kepada satu orang saja Tuhan untuk saya memberitakan Injil. Pertemukan untuk saya memberitakan Injil. Kesimpulannya adalah sama-sama kita baca 1, 2, 3. Katakan amin. Sekali lagi dengan suara yang paling mantap, nanti diakhiri dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Ketika kita terhubung dengan pemberitaan Injil, doa-doa kita menjadi doa penerobos. Katakan amin. Katakan amin. Firman Tuhan ini bukan biasa. Ada tema dari pusat, tapi ini berkobar-kobar. Sanjaya sudah membantu saya untuk mempersiapkan tema dari pusat. Itu sudah saya pelajari. Tapi di dalam hati saya, Tuhan seolah-olah berkata, aku butuh orang yang berdoa di dalam otoritas. Bukan kriteria orangnya seperti apa, tapi orang yang mau lewat mulut dan pikirannya memperkatakan firman. Ketika hidupmu sedang terancam. Kemarin pagi saya khotbah tentang Hana. Dia orang yang mandul. Dihina oleh keluarga, direndahkan oleh keluarga. Tapi dia berdoa, Tuhan berikan saya seorang anak. Anak ini akan aku persiapkan di dalam pekerjaan Tuhan. Mulai dari dini aku akan melatih anak ini untuk berjalan di jalannya Tuhan. Ingat, doa wanita yang mandul
bukan hanya melahirkan seorang anak, tapi anak itu namanya Nabi Samuel. Dia menyelamatkan satu bangsa. Ini yang disebut doa penerobos. Waktu bangsa Israel dijajah, ada seorang wanita yang teraniaya. Justru di dalam keteraniayaannya, dia memikirkan Tuhan. Aku mau mempersiapkan anak ini Tuhan, untuk berjalan di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga bukan Hana saja yang dipermuliakan, bukan hanya rumah tangga ekonominya yang dipermuliakan, yang dipulihkan, diberkati, tapi seluruh bangsa Israel alami terobosan karena doa seorang wanita yang mandul. Engkau punya otoritas di dalam doa. Ada Roh Kudus. Jangan lihat kelemahanmu, lihat ada Yesus, ada firman. Sekarang saya berikan waktu kepada Bapak Ibu, 1-2 menit engkau memperkatakan firman itu lewat mulutmu. Dan firman itu engkau perkatakan dengan iman. Bapak Ibu yang ada di online, yang ada di TikTok, baik yang ada di Zoom, mari saat ini sampaikan perkataan-perkataan iman. Ini bukan hanya khotbah informasi, tapi saya mau ini menjadi doa praktek. Firman yang langsung dipraktekkan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Engkau yang ada di rumah, ada Anggita, ada keluarga Ibu Fani, ada keluarga Bapak Herman, ada Ica, ada keluarga Pak Eben, ada keluarga Pak Niko, ada keluarga Ibu Rinda, yang ada di TikTok juga, yang bergabung di dalam nama Yesus Kristus. Mari perkatakan perkataan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perkatakan perkataan iman di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak fokus kepada permasalahan kami. Kami mau memikirkan pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu memikirkan kebutuhan kami. Kami berdoa untuk gerejamu ini alami terobosan. Ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Tuhan, kami siap untuk memberitakan Injil. Dan berikan kami keberanian, pakai keluarga kami, pakai pekerjaan kami, untuk kami memberitakan Injil. Karena untuk itulah kami hidup. Kekayaan, kedudukan, itu hanyalah fasilitas untuk kami melalui itu bisa memberitakan Injil. Bukan itu tujuan hidup kami. Kami mau di akhir hidup kami dikenal sebagai pemenang jiwa yang membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Terjadi terobosan, tidak ada yang mandul di dalam pekerjaanmu. Tidak ada yang mandul di dalam pekerjaanmu. Tidak ada yang mandul di dalam ekonomimu. Tidak ada yang mandul di dalam keluargamu. Karena ada terobosan malam ini, pagi ini, siang ini. Terjadi terobosan, terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat. Kemandulan itu telah disingkirkan. Hanya ada kesuburan di dalam nama Yesus. Engkau sedang mengandung mujizat Tuhan. Engkau sedang mengandung mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mendengar kami. Engkau mendengar kami. Karena kami percaya kepadamu. Biarlah lewat kami, gerejamu ini Tuhan, Injil disampaikan. Bukan hanya berhenti di gedung ini, tapi kami keluar dari rumah. Kami akan beritahukan kepada orang-orang bahwa ada keselamatan, pemulihan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua yang kami miliki itu fasilitas. Untuk tujuannya kami memberitakan Injil. Mari kita angkat pujian ini. Bapak Ibu nanti akan menerima pengurapan. Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyayangi
Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari panggil dengan iman. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Berseru, Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. ku berseru, Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari panggil namanya. Nama yang berkuasa. Yesus, 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 Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan Yesus. Jemaat Tuhan sendiri. Yesus, Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat dalam Yesus. Panggil namanya. Ada terobosan di dalam nama Yesus. Panggil namanya. Yesus, 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 Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Di dalam nama Yesus ada mujizat, terima mujizat. Yesus, yang sakit sembuh, pekerjaanmu diberkati. Ada terobosan hari ini di dalam nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. Katakan ku berseru.
pengurapan doa penerobos. Dan pada saat saudara menerima pengurapan dari Tuhan, biarlah doa-doamu itu alami terobosan. Ketika engkau mendoakan pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apapun yang engkau doakan, ada terobosan di sana. Di dalam nama Yesus. Tuhan, pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umat-Mu, Engkau sendiri yang mengurapi mereka menjadi orang-orang yang berdoa di dalam doa terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau diurapi, kau dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para diakon, diakonis nanti diikuti jemaat. Boleh maju ke depan untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus memberkatimu. janji-Mu ya Tuhan dan amin. menjadikanmu pendoa, di mana Kasih-Mu doamu setia adalah doa di penerobos. dalam hidup. Ada terobosan di dalam karir, ada terobosan Aku di dalam pelayanan, percaya ada terobosan di dalam keluarga, ada kuasa Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengurapimu. Doa-doamu, perkataanmu menjadi Aku doa. percaya janji-Mu ya Para dan jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Kasih-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. setia Tuhan mengurapimu dan di memakaimu. dalam Doa-doamu hidupku. menjadi doa-doa penerobos. Apa yang kau doakan terjadi terobosan dalam nama Yesus. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau
percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Dengan iman katakan, Aku percaya janji-Mu ya dan amin. jemaat Tuhan terima pengurapan dalam nama Yesus. Ibu Fani terima pengurapan, keluarga Ibu Fani, Ibu Anggita, Ibu Ica, Aku percaya keluarga Pak Eben, keluarga Pak Niko, Ibu Linda, terima pengurapan dalam nama Yesus. dari semua Yang dapat ku minta. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu dengan iman, katakan, aku percaya, aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Oh, ku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Tuhan, firman sudah disampaikan. Ini yang sedang Engkau persiapkan. Doa kami itu semuanya isinya firman. Maka jawabannya adalah ya dan amin. Dan tiba waktunya ya Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan sebagai ungkapan syukur kami bahwa Engkau adalah firman yang hidup, yang telah mati bangkit dan naik ke surga menjadikan tempat tinggal bagi kami. Oleh karena itulah persembahan perpuluhan ini sebagai ungkapan iman kami bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang hidup, sumber berkat kami, sumber pertolongan kami. Kami siap memberi bagi Bapak Ibu juga yang di rumah yang memberikan persembahan persepuluhan, berkat yang sama melimpah dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Janji-Mu ya dan amin. kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya kami semua sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita saksikan di HS News minggu ini. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi berkata bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Engkau tidak didesain untuk terikat. Engkau tidak didesain untuk menghamba. Engkau tidak didesain untuk menjadi budak dari kesalahanmu, dari kepahitanmu, dari ketolak-tolakanmu. Kenapa Tuhan tebus? Supaya bukan cuma dipulihkan, satu saat kita menjadikan diri kita pahlawan untuk orang lain. Sebab 1.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Yang jatuh bukan dirimu, karena engkau disertai Tuhan, karena engkau diurapi Tuhan. Kalau percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.
saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Istirahat siang sekaligus menerima berkat Tuhan? Bisa dong. Menikmati istirahat dan makan siang ditemani Pastor Yusak Hadisiswantoro dan tim doa siang kita. Setiap Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, di channel YouTube YHS Media. Mari berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan dapatkan kekuatan serta berkat Tuhan yang luar biasa. Percayalah, doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Yesus Hamasiah, bless you. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu, lebih dari segalanya. I'm not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you're calling me to. Lord, with your strength, I got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Berapa banyak yang terberkati pada hari ini khususnya boleh lambaikan tangan. Wow, kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami sangat senang untuk dapat menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mungkin pada ibadah hari ini. Mungkin setelah ini boleh nanti untuk bertemu dengan kita punya tim Ramah Tamah di belakang sana. Iya, tim Ramah Tamah tentunya yang akan ada di lounge sebelah sana. Dan juga kami mengingatkan atau kami menginformasikan minggu depan kembali hadir karena minggu depan itu adalah ibadah spesial YHS Anniversary. Ya, dan akan dilayani oleh Pastor Natalia Michelle seperti tadi yang telah tersampaikan atau telah ditayangkan klipnya. Dan juga kami mau menginformasikan bahwa YHS Jakarta mengeluarkan single yang kedua. Ya boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Berjudul Lebih Dari Segalanya akan mulai rilis besok di segala jenis platform ya. Apapun itu mungkin saya nggak perlu sebutkan satu persatu tapi semua music platform, digital platform besok judulnya Lebih Dari Segalanya dari Worship Every Season. Oke, itu saja, tidak ada pengumuman tambahan. Kita akhiri dengan sukacita. Semuanya saya undang bangkit berdiri. Mari yang mau bersukacita sorakan haleluya. Lebih semangat lagi haleluya. Amin. Sebab firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Come on, YHS Jakarta. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, amin. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Let's say, ku
menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorak bagi Dia. Kau layak ditinggikan Tuhan. Amin. So let's sing this song together. Firman-Mu Tuhan terang bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. So, let's play together. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Once more, one more time. Nyanyikan dengan iman-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Are you ready? Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. One more time. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang bersuka cita, sebelum kita berakhir, berikan sorak-sorak yang termeriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan, katakan Yesusmu dahsyat. Yesusmu dahsyat. Haleluya. Jangan lupa minggu depan ada perayaan ulang tahun di tempat ini sambil kita menikmati makanan jasmani, artinya ada perjamuan kasih di tempat ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau menabur, hubungi Bu Yanti. Karena bagian kesejahteraan kita di tempat ini urusan dia. Oke, mari kita angkat kedua tangan kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami percaya terobosan sedang terjadi dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam karir kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam segala aspek hidup kami terjadi terobosan. Terimalah segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Ada berkat jasmani.